Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo Mesia dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu Palma. Selamat berhari Minggu. Dan tentunya hari Minggu Palma kita mengenangkan sengsara Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kita merenungkan tema penderitaan Yesus. Setidaknya ada 10 tahap penderitaan Yesus yang bisa kita lihat dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan pasal 27 ayat 66. Yang pertama adalah mulailah Yesus merasa sedih. Dan inilah tahap pertama. Semua penderitaan rohani dan jasmani yang dialami oleh Kristus bermula di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan di bawah tekanan yang hebat, pembuluh darah halus dan kelenjar-kelenjar keringat dapat pecah sehingga keringat bercampur dengan darah. Yang kedua, tahap kedua adalah di mana Yesus diludahi, ditinju, dan dipukul. Dan sesudah ditangkap di sini Yesus ditinggalkan oleh para muridnya. Dia dibawa kepada Kayafas dan majelis Yahudi. Dan ketika mereka menutupi matanya berulang-ulang, mereka memperolokkan dia, menampar dan meludahinya. Tahap yang ketiga adalah tahap di mana mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Dan di hadapan Pilatus, Yesus berulang-ulang kali dipukul. Dan di bagian lain, ketika di sana Barabas dilepaskan. Dan Yesus disesah kemudian diserahkan untuk disalibkan. Tahap yang keempat adalah Yesus disesah. Dan inilah tahap di mana merupakan penyiksaan yang paling keji. Penyiksaan di mana Yesus seperti seluruh tenaganya, seluruh dayanya diperas. Sehingga memikul salib pun sudah tidak mampu lagi sebetulnya. Karena disinilah pada saat penyesahan ini penderitaan yang paling ngeri terjadi. Dan dia menanggung semuanya itu untuk kita sekalian. Dia disesah dan dia begitu menderita. Tahap yang kelima adalah Yesus dikenakan jubah ungu dan mahkota duri sebagai raja yang diolok-olok. Yesus mengenakan itu bukan sebagai raja yang diagung-agungkan sebagaimana dia masuk kota Yerusalem yang kita rayakan juga pada hari Minggu Palma ini, tetapi dengan jubah ungu dan mahkota duri, lambang raja yang diolok-olok. Dan Yesus menerima semuanya ini. Dan mahkota duri dan juga ini semua adalah ejekan yang diberikan kepada Yesus. Dan juga Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini tahap yang keenam. Di mana balok salib yang berat diikatkan pada pundak Yesus. Dan dia berjalan dengan pelan menuju ke bukit Golgota. Dan bahkan ia juga terjatuh. Dan bahkan karena ketidaksanggupannya, ketidakmampuannya memikul salib, Simon dari Kirene diminta juga untuk menolong Yesus memikul salibnya. Dan tahap yang ketujuh adalah mereka menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan dan di bukit Golgota tangannya dipaku. Di sana dia menerima semua, baik tangan kanan maupun tangan kiri, dan kakinya tidak berdaya, terentang, tidak berdaya, dipaku dan disalibkan, tergantung di atas salib. Tahap yang ke-8 dari penderitaan Yesus adalah tahap di mana orang-orang menghujat dia. Mereka yang berjalan lewat di bawah salib mengolok-olok dan menghujat Yesus. Sebagai anak Allah, dihujat juga sebagai orang yang membuat mujizat tetapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan berbagai macam hujatan itu diberikan kepada Yesus yang tidak berdaya di atas salib. Tahap yang ke-9, tahap di mana Yesus merasa sendirian.
dia merasa ditinggalkan oleh Allah, seperti ditinggalkan oleh Allah. Ada keterpisahan dengan Allah. Dan disinilah Yesus merasakan betul-betul berada di pihak sebagai manusia yang menderita, di pihak manusia yang berdosa, yang ditinggalkan oleh Allah. Yesus mengalami di mana ia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kesendirian inilah, keterpisahan inilah yang dialami sungguh menjadi puncak dari penderitaan Yesus sendiri. Dan tahap yang terakhir, tahap ke-10 adalah seruan Yesus, sudah selesai. Dan berakhirlah penderitaan Yesus ketika seruan itu disampaikan dan dia menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian, penderitaan sengsara Yesus menjadi begitu hebat ketika ini ditempatkan dalam kerangka penebusan dari dosa umat manusia. Mari kita menyadari misteri sengsara penderitaan Kristus ini sebagai tebusan bagi kita sekalian, dan dari utang-utang dosa kita dia pikulnya, dia bawa sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang meneguhkan kami, terutama melalui penderitaan Kristus, tahapan-tahapannya yang begitu penting untuk kami bisa mengalami dari dekat sengsaranya. Kiranya Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat bertobat dari dosa-dosa kami, karena pengampunan-Mu sungguh membawa kami juga kepada pemenuhan dan juga kepada penebusan yang dibawa oleh Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pulihkanlah kami dari dosa-dosa kami berkat salib Yesus yang menjadi kekuatan dan penebusan bagi kami. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, silahkan diberikan pada kolom komentar channel ini ataupun memasukkan wujud-wujud doa. Saya bantu dalam doa-doa saya. Selamat merenungkan misteri sengsara dan wafat Yesus serta kebangkitannya dalam pekan suci ini. Tuhan memberkati.